Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, menyegarkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari jemaat Tuhan, rindukan selalu kehadirannya dalam kehidupan kita. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, menyegarkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kami. Mengalirlah, penuhi, pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari semua yang ada, kita bermazmur bagi Tuhan. Nyanyikan setiap kebaikannya, perkatakan dalam hatimu, dengan lidahmu, apa yang engkau rindukan, apa yang engkau inginkan daripada Tuhan. Yesus, penuhilah, menjamah setiap hati, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Tuhan Yesus memberkati kita pada doa Pentakosta hari kelima ini. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon berkat-Nya atas firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, berbicaralah pada kesempatan yang Tuhan berikan buat kami bersama-sama berdoa dan berpuasa, menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus selalu dalam hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami, berbicaralah lebih lanjut, sehingga kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Terangi hati kami, Roh Kudus, tentang kepribadian-Mu. Bagaimana pentingnya hidup bersama dengan Engkau. Roh Kudus, kami sangat menanti-nantikan Engkau. Kami butuh Engkau. Roh Kudus, berkaryalah, kami menghormati kehadiran-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tawan pikiran kami taklukkan dalam pikiran Kristus. Roh Kudus, berbicaralah, kami membuka diri kami. Kami membuka setiap pribadi di tempat ini, setiap pribadi dimanapun berada. Kami undang Engkau hadir. Kapanpun pada waktu mendengar firman-Mu, Roh Kudus Engkau hadir. Baptislah, penuhilah dengan kehadiran-Mu. Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau adimitra kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar tentang kepribadian dari Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama dengan kita hari ini. Dia berbicara kepada kita melalui apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan, yaitu tentang fungsi penghibur dan penolong. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Sebelum Yesus pergi ke surga, dia menyampaikan pesan sebagai berikut. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lanjutkan Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus, atau disebutnya adalah penolong, di dalam bahasa Yunaninya, penolong atau penghibur dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Dalam bahasa Inggrisnya, advokat. Advokat atau pengacara. Ini berasal dari sebuah kondisi pemeriksaan pengadilan, situasi pemeriksaan pengadilan. Ada seorang penuntut yang mendesak terdakwa, ya, didesak keras oleh seorang jaksa penuntut dan ia tidak tahu cara membela dirinya. Kemudian ia melihat sekelilingnya. Karena dia tidak bisa menjawab lagi, ia melihat sekelilingnya, dia mau mencari siapa yang bisa menolong saya. Dia mencari teman yang bisa menolong dia. Kemudian dia melihat teman yang punya pengaruh, kemudian dia melirik dan dia mengundang teman itu untuk datang. Dan kemudian teman itu datang di tengah banyak orang, dia keluar, temannya itu datang membela si terdakwa itu. Kemudian temannya itu berdiri di samping terdakwa sebagai parakletosnya, sebagai penolongnya untuk memenangkan kasusnya. Nah, kalau kita sebagai terdakwa yang mengalami berbagai macam kasus yang tidak bisa dipecahkan, bagaimana ini menjawab masalah kita? Tekanan-tekanan bertubi-tubi, kita tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dan ada Roh Kudus, parakletos, penolong yang akan memampukan kita memenangkan perkara itu. Dia akan memberi nasihat kepada kita. Dikatakan bahwa parakletos itu, kalau Yesus mengatakan seperti ini. Aku adalah seorang pribadi. Pada waktu Yesus sebelum berangkat ke surga, dia mengatakan, aku adalah seorang pribadi.
Aku akan pergi. Apabila aku pergi, seorang pribadi lain akan datang menjadi penolong kalian. Aku telah menjadi penolong kalian selama berada di sini. Tetapi sebentar lagi aku akan pergi. Tetapi kalian tidak dibiarkan tanpa penolong, karena akan datang penolong yang lain. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Kemudian dia akan pergi. Kalau kita bayangkan saat ini, kita punya masalah, kalau ada Tuhan Yesus memberi jawaban. Tapi Tuhan Yesus akan pergi ke surga. Dan murid-murid begitu takut, siapa yang akan menggantikan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memastikan akan ada penolong yang lain. Kepada murid-murid dan kepada kita sampai hari ini. Akan ada penolong yang lain. Dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya pada waktu 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya akan ada penolong. Dan Roh Kudus datang kepada murid-muridnya. Tapi sampai hari ini dan hari-hari ke depan. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, kalau Tuhan belum panggil, dia akan terus menyertai kita. Roh Kudus akan terus menolong kita di bumi ini. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Roh Kudus menjadi jaminan kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, aku telah 3,5 tahun lamanya bersama dengan murid-murid. Sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Tetapi janganlah kalian berkecil hati. Karena ada pribadi lain yang akan datang menggantikan kedudukanku. Dan ia tak akan pernah meninggalkan kalian. Ia akan bersama kalian untuk selama-lamanya. Bersama saya dan saudara. Semua dari kita ada jaminan. Dan itu bukan untuk orang di luar sana. Karena firman Tuhan bilang begini. Bukan untuk orang yang belum percaya maksud saya. Tapi untuk umat Tuhan. Tetapi kamu mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia akan menyertai kamu, artinya apa? Pengacara atau sang penolong itu akan berdiam di dalam diri kita. Roh itu akan tinggal di dalam saya dan saudara, di dalam hati kita. Kita seperti rumah, roh itu tinggal di dalam rumah itu. Ya, tubuh kita ini adalah baitnya, adalah tempatnya. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ya, kita, tubuh ini menjadi alamat tinggal dia. Ya, menjadi alamat tempat tinggalnya. Jadi, kalau kita datang kepada Roh Kudus itu mendengar apa yang menjadi doa kita. Ya, dia akan memberikan jawaban atas semua permasalahan kita. Pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini? Hal apa yang menekan kita sehingga kita bingung bagaimana mendapatkan jalan keluar? Roh Kudus itu yang akan menasihati kita. Kita memiliki 2 advokat yang terbesar di muka bumi ini. Di surga, Yesuslah pembela kita yang sudah mati menanggung dosa kita di bumi ini, disalib dan bangkit. Dan sekarang dia ada di surga. Dia naik ke surga. Sekarang ia duduk di surga membela perkara kita di hadapan Bapa. Jadi apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memohon keselamatan, memohon pengampunan, Yesus akan datang kepada Bapa. Bapa, lihat anakku, dia memohon pengampunan, dia berdoa di dalam namaku. Bukankah engkau yang sudah memberikan pengampunan karena aku mati membela mereka? Yesus menjadi pengantara. Yesus menjadi pembela, pengacara buat kita yang berdoa memohon pengampunan. Begitu juga pada waktu sakit, dia akan bilang, Bapa, anakku memohon kesembuhan. Dia berdoa di dalam namaku. Kiranya Bapa mengabulkan permohonan anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus dia berdoa. Sembuhkan Bapa sesuai dengan apa yang kau sudah berikan kuasa kepadaku. Sembuh. Seperti itulah dia sebagai imam besar yang berdoa buat kita. Yang menyampaikan kepada Bapa di surga. Permohonan anak-anaknya di muka bumi dia sampaikan kepada Bapanya di surga. Dia ada di surga saat ini. Advokat yang di surga adalah Tuhan Yesus. Advokat yang di bumi adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi pembela kita. Ialah yang akan mengatakan bagi kita hal-hal yang tak dapat kita katakan dengan benar. Mungkin kita nggak bisa mengungkapkannya. Bahkan mungkin kita menangis, kita mengeluh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tapi Roh Kudus mengerti. Dia akan membela kita. Dia akan menyampaikan itu. Dia akan menolong kita, memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita.
Saat kita tidak tahu jalan, saat tidak ada jalan, Roh Kudus akan berbicara kepada saya dan saudara. Dia akan menuntun kita kepada jalan-jalannya. Karena dia akan mengingatkan kita apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Dia akan membantu kita. Ialah yang akan menerjemahkan dan menjelaskan bagi kita hal-hal yang kita tidak mengerti. Apa pekerjaan kita? Apa mungkin pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai para pengusaha, para karyawan, apapun usaha kita. Gak mudah memang dalam masa-masa pandemi ini. Tapi Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus 2000 tahun lalu dicurahkan buat kita. Dengan berbagai macam turun naik kehidupan. Ya, pandemi demi pandemi berlalu. Tahun demi tahun berlalu. Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita. Dan dia membuktikan kebesarannya. Siapa yang percaya kepada dia tidak akan pernah dipermalukan. Roh Kudus, kita punya pengacara terbesar di muka bumi ini. Ya, Roh Kuduslah pengacara kita yang menolong kita menghadapi segala macam tantangan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus meminta Roh Kudus yang dijanjikannya itu memenuhi hidup kita. Mari kita datang kepada Dia biar Dia akan terus menjadi pembela buat saya dan saudara. Bapa kami dalam surga, berbicaralah lebih lanjut buat kami semua bagaimana untuk kami bisa memahami karya-Mu. Roh Kudus, Engkau pembela kami. Roh Kudus, berbicaralah lebih lanjut. Roh Kudus, pimpin kami lebih lanjut. Sehingga semua yang baik yang Engkau janjikan bagi kehidupan anak-anak-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadi imam besar agung. Engkau menjadi pembela kami di surga. Terima kasih di bumi dan di surga kami memiliki pembela. Kami memiliki penolong. Kami memiliki parakletos. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Untuk kami tetap yakin menghadapi semua tantangan. Ada pembela yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, minta supaya kuat kuasa Roh itu mengalir dalam kehidupan kita. Yesus, Roh Kudus mengalirlah, memenuhi setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, yes, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, memulihkan, pulihkanku. Roh Kudus. Mari kita datang memohon berkat hadirat Allah. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan umat-Mu saat ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, hamba-hamba-Mu, umat manusia yang berseru kepadamu, yang memohon kehadiran-Mu pada saat ini, yang meminta Engkau sendiri hadir di dalam hatinya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hadiran-Mu turun di atas mereka. Tuhan Yesus, di dalam janji-Mu Engkau akan memberikan roh itu kepada semua pribadi yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hiralabataka sandaralamataka hiralawataka yaralabasandaralamatiaka sandaralawataka yaralabai. Glory, glory, glory Allah yang besar. Kami undang kehadiran-Mu memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau Allah yang lembut, berbicaralah.
berbicaralah, memberikan jawaban atas setiap masalah yang dihadapi anak-anak-mu. Tuhan, ada beban yang berat, ada tekanan yang berat, ada mungkin duka cita yang berat. Engkau penghibur yang dikirim Bapa, menggantikan Tuhan Yesus memberikan jawaban atas semua permasalahan di muka bumi. Roh Kudus, hadirlah. Roh Kudus, puaskan umat-Mu yang berseru kepadamu. Jangan biarkan Engkau yang memberikan nyawamu bagi kami biarkan sendiri. Roh Kudus, berbicaralah, hadirlah, penuhi umat-Mu dengan kehadiran-Mu. Baptislah di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus, penuhi, puaskan, luber dalam semua pribadi area kehidupan manusia yang berharap padamu. Tuhan, mengalir melimpah. Umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di jalan saat ini yang mendengarkan suara-Mu, Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus penuhilah, baptislah. Pada waktu mereka ada di rumah, berbicaralah, puaskan umat-Mu yang ada di rumah sakit. Tuhan, bangkitkan tubuh mereka yang fana, memberi kekuatan, memberi kesembuhan sempurna, karena Roh Kudus adalah roh kesembuhan, roh yang kudus membersihkan dosa kesalahan, Roh Kudus yang memberikan kebangkitan buat setiap kematian. Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, Roh Tuhan itu berbicara, Roh Kudus beracara buat semua pribadi. Saat ini Tuhan, pergumulan-pergumulan yang ada, Kau mendengar seru doa anak-anak-Mu. Tuhan, Kau hadir memuaskan umat-Mu. Kau hadir memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang seberat apapun. Karena Kau sudah pikul beban yang berat 2000 tahun lalu di atas muka bumi. Kau memberikan jalan keluar buat kami semua. Berbicaralah Tuhan, yang lemah Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan beri harapan yang baru. Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan ekonominya. Tuhan, yang saat ini mengalami mandekan dalam usaha, berikan terobosan yang baru. Roh Kudus, Engkau ada memberikan semuanya itu bagi kami. Engkau menggantikan Tuhan Yesus. Selalu ada makanan pada waktu Tuhan Yesus hadir. Pada waktu Roh Kudus hadir, ada makanan juga. Pada waktu Tuhan Yesus hadir, ada kesembuhan. Dan waktu ada Roh Kudus juga ada kesembuhan buat setiap umat-Mu yang percaya. Pada waktu Tuhan Yesus datang, hubungan-hubungan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Semua keluarga-keluarga yang berseru kepadamu diberikan jawaban. Karena itu Tuhan, kehadiran Roh Kudus juga memberi jawaban buat setiap pribadi umat-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang baik kepada kami, yang sangat sayang kepada kami. Seperti Tuhan Yesus sudah mencurahkan nyawanya. Berbicaralah terus lebih lanjut. Puaskan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Arabon, Kau adalah jaminan bagian kami sampai pada kekekalan. Dimanapun kami berada, kami tidak perlu takut. Kami menghadapi apapun seperti pada waktu dulu Tuhan. Oh, murid-murid mengalami kesulitan, ketakutan, pintu dikunci pada waktu Tuhan Yesus tidak ada. Tapi pada waktu Roh Kudus ada, mereka terus terang memberitakan Injil-Mu. Beri keberanian kepada kami untuk menyaksikan berita kebaikan-Mu. Berita kabar baik itu bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Tolong kami terus untuk bisa mengasihi Engkau dengan perkataan dan perbuatan kami. Roh Kudus penuhi umat-Mu terus, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami datang mengucap syukur buat kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Engkau membaptis, Kau memuaskan, Kau memberkati kami semua. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Itu marilah kita terima berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam perjanjian darah-Nya, dan terus dinyatakan kebaikan-Nya melalui kehadiran Roh Kudus yang menolong dan menghibur sampai Maranatha. Persekutuan kami dengan Roh Kudus akan terus selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tetap nantikan terus doa puasa Pentakosta, tetap tekun di dalam doa puasa Pentakosta sampai semua yang baik yang Tuhan janjikan boleh digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Semua digenapi, tidak ada terkecuali. Diberkatilah semua yang baik itu.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.